Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di seri kuliah perioperatif dengan topik kita kali ini adalah Basic of Pain Management. Kuliah tentang Basic of Pain Management ini akan dibagi menjadi dua part. Pada bagian yang pertama kita akan membicarakan atau kita akan mencoba memahami proses terjadinya rasa nyeri. Sekali lagi, definisi nyeri menurut International Association for the Study of Pain menyatakan bahwa ini adalah merupakan sebuah rasa yang sangat tidak nyaman dan sekali lagi ini merupakan sebuah pengalaman emosional yang terkait dengan adanya potensi kerusakan jaringan, dan ini tentu bisa kita lihat secara subjektif. Pasien seringkali mengekspresikan rasa nyeri ini dengan berbagai cara. Namun apapun itu, kita paham bahwa pasien itu sebenarnya merasa sangat tidak nyaman dengan rasa nyeri yang dialami. Oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa kenapa sensasi nyeri di setiap orang itu sangat berbeda-beda, karena ternyata untuk terjadinya luaran sebuah nyeri akan dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Oleh karena itu, kita bisa melihat berbagai jenis respon terhadap nyeri pada berbagai orang, karena ekspresi nyeri ini sangat ditentukan oleh paling tidak ada 4 hal, yaitu arousal, adanya distraction, lalu kemudian expectation, dan juga attention. Hal inilah yang mungkin bisa saja mempengaruhi katakanlah ekspresi rasa nyeri yang mungkin disampaikan oleh berbagai pasien yang datang ke tempat praktek kita sehari-hari. Nah, apabila kita ingin memahami nyeri, memang kita harus memahami bagaimana timbulnya nyeri di otak itu, apa yang memicunya. Dan secara dasar kita bisa memahami bahwa tentu ada sesuatu yang menginjus sistem persarafan. Pasti ada sebuah stimulus yang ditangkap oleh sebuah reseptor, yang kemudian stimulus itu kemudian akan dihantarkan melalui serabut saraf lalu menuju medula spinalis dan akan diarahkan ke otak stimulus tersebut, dan di otak inilah yang kemudian menangkap sensasi tersebut. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat basic timbulnya nyeri ini ada merupakan sebuah stimulus yang ditangkap oleh reseptor dan kemudian diubah menjadi sebuah persepsi nyeri di otak. Artinya ada sebuah katakanlah sebuah aliran atau sebuah konduksi. Nah, tentunya kalau kita melihat dasar dari terjadinya nyeri seperti ini, maka nyeri tentu bisa kita bagi paling tidak menjadi dua jenis nyeri, yaitu nyeri yang memang dipicu oleh adanya rangsangan terhadap reseptor nyeri yang kemudian akan menimbulkan stimulus yang dihantarkan oleh sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat yang kemudian berakhir dengan timbulnya persepsi nyeri di otak. Atau jangan-jangan ini adalah sebuah nyeri yang dipicu bukan karena adanya stimulus di reseptor, tapi ini justru merupakan akibat dari adanya sebuah kerusakan pada sistem persarafan. Nah, oleh karena itu kita bisa membagi nyeri ini lebih lanjut menjadi 3 jenis nyeri, yaitu tentu nyeri yang sangat klasik yang memang dipicu karena adanya stimulus yang mengaktifasi reseptor di ujung-ujung serabut saraf yang kemudian akan dihantarkan oleh serabut saraf perifer hingga ke saraf pusat dan kemudian akan berakhir di otak dengan persepsi nyeri. Kebanyakan nyeri ini kita sebut sebagai nyeri nosiseptif karena memang
reseptor yang menerima stimulus tadi kita sebut sebagai nociceptive receptor, dan kebanyakan timbulnya nyeri pada kasus nociceptive patient memiliki tujuan untuk memperingatkan tubuh kita dari adanya bahaya, dan kemudian sebisa mungkin tubuh kita menghindar dari bahaya tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya nociceptive pain ini sebenarnya memiliki juga sebuah mekanisme defense, karena untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan lebih lanjut. Nah, tentunya bisa kita lihat bahwa untuk terjadinya stimulus nociceptive pain ini, maka dibutuhkan eksistensi dari nociceptive receptor. Nociceptive receptor ini banyak ditemukan baik di jaringan permukaan seperti kulit, lalu kemudian mukosa, dan juga organ-organ bagian dalam, dan juga alat-alat gerak seperti tulang, persendian, dan otot. Nah, selanjutnya kalau kita lihat jenis nyeri yang berikutnya adalah neuropathic pain. Nah, ini neuropathic pain ini adalah justru bukan nyeri yang dipicu karena adanya stimulasi pada reseptor, tapi ini lebih diakibatkan karena adanya damage atau kerusakan pada sistem persarafan, yang justru akibat kerusakan pada sistem persarafan itulah terjadi sebuah stimulus-stimulus yang ditangkap sebagai sebuah sensasi nyeri. Nah, ini sebenarnya bisa terjadi pada kasus-kasus yang umumnya pada kasus chronic pain. Ini kita sebut sebagai neuropathic pain. Lalu nyeri yang berikutnya justru nyeri yang sama sekali tidak berhubungan dengan stimulus atau sistem persarafan, karena ini adalah nyeri yang diakibatkan karena memang sebuah mental process, ya. Jadi ini adalah sebuah psychogenic pain yang umumnya ada masalah pada mental orang tersebut yang berakhir dengan adanya seperti persepsi nyeri yang sebenarnya mungkin hanya merupakan sebuah proses mental disorder yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, jadi kalau kita bisa summary dari jenis-jenis pain tadi, maka kita mengenal ada nociceptive pain, yaitu nyeri yang memang diakibatkan karena adanya stimulus pada nociceptive receptor, yang tentunya seperti saya katakan tadi bahwa tujuannya tentu baik, yaitu untuk memberikan warning bahwa ada ancaman terjadinya kerusakan pada jaringan yang tentu harus disikapi dengan sebuah action. Lalu kemudian yang kedua adalah neuropathic pain, di mana neuropathic pain ini dia nyeri yang diakibatkan justru karena adanya kerusakan pada sistem persarafan yang berakhir dengan timbulnya persepsi nyeri, dan yang terakhir adalah psychogenic pain yang karena ada mentally disorder. Nah, jadi sekali lagi kalau kita lihat adanya tautan dari aktivasi reseptor hingga kemudian timbul persepsi nyeri, tentu kita harus memahami bahwa stimulus yang memicu aktivasi reseptor itu tentu akan diubah menjadi sebuah impuls listrik yang diharapkan dapat berjalan di sepanjang jaras saraf, mulai dari saraf-saraf perifer, lalu kemudian masuk ke dalam medula spinalis, dan dari medula spinalis akan keluar lagi serabut saraf menuju otak, dan di otak akan ada serabut saraf lagi yang akan bekerja di daerah atau region otak tertentu yang akan bertanggung jawab untuk memicu terjadinya rasa nyeri. Jadi bisa kita lihat paling tidak ada dua tahapan di sini, yaitu tahapan perifer dan tahapan sentral. Mari kita kenali berbagai kelengkapan yang bertanggung jawab untuk terjadinya nyeri mulai dari perifer. Pertama, mari kita kenali reseptor yang
bertanggung jawab untuk menstimulate adanya electrical impulse yang nantinya akan dibawa sepanjang jarak saraf. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa reseptor-reseptor ini kita sebut sebagai nociceptor atau nociceptive receptor yang sebenarnya adalah merupakan free nerve endings. Jadi ujung-ujung serabut saraf yang bebas, dan di sana terdapat reseptor-reseptor yang spesifik untuk berbagai rangsangan, baik yang bersifat biological maupun bersifat chemical maupun mechanical. Nah, selanjutnya setelah kita memahami nociceptor atau nociceptive receptor tadi, maka mari kita kenali jenis-jenis serabut saraf yang bertanggung jawab untuk terjadinya nyeri. Paling tidak kita melihat di sini ada serabut saraf A dan C. Dan kemudian bisa kita lihat bahwa serabut saraf A dibagi menjadi alfa, beta, dan delta. Dan kalau kita lihat perbedaan antara serabut saraf golongan A dengan golongan C adalah di dalam katakanlah lapisan mielin. Kita bisa lihat bahwa serabut saraf tipe A ini dilapisi oleh lapisan mielin. Dan dengan demikian bisa kita lihat bahwa kecepatan dari electrical impulse yang berjalan pada serabut saraf yang bermielin ini kelihatan tentu jauh lebih cepat daripada serabut saraf yang tidak bermielin. Nah, selain itu kita juga bisa lihat bahwa serabut saraf tipe A ini juga dibedakan alfa, beta, dan delta ini dari diameternya. Bisa kita lihat kalau diameternya makin besar, maka kecepatan aliran electrical impulse-nya akan jauh lebih cepat. Nah, di sini bisa kita lihat gambarannya bahwa kita bisa lihat pada serabut saraf yang diameternya cukup besar seperti A alpha atau A beta. Ini kelihatan pada saat terjadinya aksi potensial, maka dengan cepat dia akan menghantarkan dibandingkan dengan A delta atau C fiber nerve. Namun kalau kita lihat di sini bahwa pada kondisi yang normal atau stimulus yang bersifat non-noxious atau artinya yang tidak berbahaya, bisa kita lihat ini kebanyakan dihantarkan oleh A beta fiber. Sementara berbagai stimulus yang bersifat noxious atau yang berbahaya, kita bisa lihat ini banyak dihantar oleh serabut saraf A delta dan C fiber. Nah, berdasarkan jenis stimulus tadi, maka kita bisa bedakan. Apabila jenis stimulus itu bersifat mekanik, maka dia akan dihantarkan oleh A delta fiber. Sementara kalau stimulusnya bersifat fisik atau chemical, biasanya kita bisa lihat di sini lebih banyak dihantarkan oleh C fiber. Jadi sekali lagi untuk pain stimulus umumnya akan dihantarkan oleh A delta dan C fiber. Mari kita kenali lebih detail tentang A delta dan C fiber. Jadi bisa kita lihat A delta ini akan memproduce nyeri yang tajam dan well defined, dan biasanya ini diakibatkan karena tadi aktivitas mekanik seperti terpotong atau mungkin terjepit dan lain sebagainya, ya. Dan seperti saya katakan tadi, dia memiliki selaput mielin
Oleh karena itu tentu potensial aksinya akan dihantarkan jauh lebih cepat dibandingkan si fiber. Karena hal ini penting karena tentu kecepatan stimulus ini akan menentukan reaksi dari si host untuk melindungi dirinya. Oleh karena itu, karena serabut saraf ini memang sangat dibutuhkan dalam pertahanan, maka tentunya serabut saraf ini tidak boleh ada hambatan. Karena apabila ada mekanisme inhibisi, bisa saja reaksi yang seharusnya terjadi dari host untuk melindungi dirinya dari kerusakan jaringan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa serabut saraf ini tidak memiliki opioid receptor. Kita tahu nanti opioid ini berfungsi dalam modulasi pain. Ya, nanti kita lihat setelah kita mengenali serabut saraf ini. Jadi karena tidak boleh ada hambatan pada serabut saraf tipe E delta, maka memang dia tidak akan memiliki opioid receptor. Dan juga bisa kita lihat bahwa pada serabut saraf ini pun umumnya tidak akan terlampau respon apabila diberikan intervensi farmakologis, karena memang ini kelihatan serabut saraf yang memang di-preserve untuk always standby, karena ini berkaitan dengan mekanisme defense, yaitu mekanisme di mana tubuh ini harus melindungi jaringan tubuhnya dari ancaman kerusakan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada orang yang E delta fibernya dihambat, ya tentu kalau ada sebuah trauma yang merusak jaringan seperti misalnya terpukul oleh benda keras atau tertusuk oleh benda tajam, tentu tidak akan ada respon sama sekali dari orang itu. Nah, oleh karena itu kenapa pentingnya serabut saraf ini harus always standby, karena ini terkait dengan tujuan dari defense. Baik, kita coba lihat yang kedua, yaitu yang C-fiber. Kalau C-fiber biasanya dia tidak bermielin, diameternya jauh lebih kecil daripada A delta, dan kita lihat bahwa C-fiber ini umumnya menghantarkan yang disebut sebagai secondary pain. Jadi setelah ada primary pain yang tadi dibawakan oleh serabut saraf yang lebih besar seperti A delta, nah C-fiber ini biasanya akan berlanjut menghantarkan apa yang disebut sebagai secondary pain, karena memang keterlambatan dalam menghantarkan potensial aksi, maka umumnya C-fiber ini akan membuat sebuah network agar supaya dia lebih cepat bisa menangkap sekiranya ada sebuah potensial aksi. Jadi biasanya memang apabila terjadi ini, maka pasien bisa memperkirakan lokasi nyerinya itu datangnya dari mana. Dan sekali lagi, C-fiber juga memiliki sensitivitas terhadap histamin, dan ini dapat menginduce sebuah sensasi berupa gatal. Dan kita tahu histamin adalah merupakan bagian dari pro-inflammatory mediator. Oleh karena itu bisa saja nociceptive receptor yang ada pada C-fiber ini dapat bereaksi dengan histamin yang keluar dari sebuah respon inflamasi dan memicu terjadinya rasa itchy, ya, atau rasa gatal. Jadi rasa gatal sebenarnya bisa saja sebenarnya merupakan mekanisme atau sebenarnya sebuah manifestasi dari nyeri yang dihantarkan oleh si fiber. Baik, kita coba kenali reseptor-reseptor yang lebih spesifik yang ada pada nerve ending dari nociceptive pain. Bisa kita lihat di sini adanya banyak kumpulan reseptor-reseptor yang spesifik, dan bisa kita lihat umumnya reseptor-reseptor ini sangat spesifik untuk mediator-mediator proinflamasi seperti TNF-alpha,
prostaglandin, leukotrienes, nerve growth factor, berbagai cytokines yang umumnya dilepaskan oleh sel-sel radang. Dan reseptor ini apabila tidak terjadi radang umumnya berada dalam keadaan resting, dan dia akan bangun apabila ada stimulasi dari berbagai mediator proinflamasi yang dilepaskan oleh sel-sel radang. Nah, apabila mediator proinflamasi dalam bentuk cytokines ini menduduki reseptor-reseptor yang spesifik ini, tentu akan memicu terjadinya potensial aksi yang akan berujung dengan terjadinya stimulus berupa electrical impulse, diperlihatkan dengan masuknya kalsium, masuknya sodium yang tentu menimbulkan depolarisasi dan kemudian akan terjadi aliran listrik pada serabut saraf tadi. Nah, dengan melihat gambaran reseptor dan juga mekanisme terjadinya potensial aksi dengan adanya kalsium influx dan juga sodium influx, tentu ini merupakan juga sebuah pemahaman dasar nantinya untuk melakukan intervensi terhadap terjadinya nyeri. Baik, serabut-serabut saraf yang memiliki reseptor pada presinapsnya ini atau pada pre-nerve endingnya ini berasal dari apa yang disebut sebagai the first order neuron. Ya, jadi dalam pain pathway kita mengenal nanti ada 3 order of neuron, yaitu the first order neuron, the secondary order neuron, dan the tertiary order neuron. Nah, the first order neuron inilah yang memiliki nociceptive receptor yang nantinya akan menghantarkan impuls ini menuju ke medulla spinalis, ya, dan kemudian nanti akan berkomunikasi dengan secondary order neurons melalui sinaps. Jadi di sini yang akan kita lihat nantinya. Dan kalau kita memahami serabut saraf ini adalah sebuah pseudo unipolar neuron yang dimana dia akan bercabang menjadi 2, dimana satu cabang itu menuju ke perifer dan satu cabang menuju ke sentral, yaitu ke medulla spinalis. Dan di situ dia akan bersinaps atau akan berhubungan dengan secondary order neuron di daerah medulla spinalis, di mana the secondary order neuron ini akan ascending atau akan naik ke atas hingga ke daerah otak, yaitu di daerah talamus. Nah, karena the secondary order neuron ini menghubungkan antara medulla spinalis dengan daerah talamus, maka seringkali disebut juga sebagai spinothalamic tract. Ya, jadi sebuah traktus yang menghubungkan antara medulla spinalis dengan daerah talamus. Nah, seperti dengan antara the first order neuron dan secondary order neuron, maka the secondary order neuron juga akan bersinaps dengan the tertiary order neuron di daerah talamus, yaitu tepatnya di daerah ventro-posterolateral nucleus of the thalamus. Nah, dari situ akan keluar apa yang disebut sebagai the third order neuron, di mana the third order neuron itu akan diproyeksikan menuju ke daerah korteks yang kita sebut sebagai postcentral gyrus, di mana ini adalah merupakan daerah yang memang bersebelahan tentunya dengan motorik, namun dia juga kita sebut sebagai primary somatosensory cortex. Nah, ini adalah merupakan
ujung dari perjalanan impuls tadi, dan di sensory cortex inilah kemudian akan di-generate sebuah persepsi nyeri. Akan tetapi proses yang terjadi di sentral tadi tidak berhenti sampai di situ. Ternyata terjadinya nyeri ini tentu adalah merupakan sebuah sensasi yang tidak nyaman. Nah, inilah hebatnya bahwa ada sebuah sistem yang akan membalans rasa nyeri ini. Ini yang kita sebut sebagai modulation, di mana dari otak akan ada sebuah descending pathway, di mana traktus yang berasal dari otak ini, yang berasal dari daerah yang disebut sebagai PAG atau periaqueductal gray, ini akan menuju ke medulla spinalis, terutama di daerah yang disebut sebagai dorsal horn, di mana di situ dia akan melepaskan berbagai inhibitory signals. Inhibitory signals dari sistem modulasi ini sebenarnya dapat bekerja baik di tingkat sentral maupun di tingkat perifer. Di tingkat sentral dia bisa bekerja di korteks, brainstem, ya, dan juga nantinya di perifer. Nah, umumnya yang kita sering dengar, substance yang digunakan oleh tubuh untuk membalans rasa nyeri adalah opioid. Nah, akan tetapi ternyata sistem modulasi ini bukan hanya terdiri dari opioid, tapi juga ada lagi substance yang lain. Kita akan coba pelajari tentang modulation system yang akan membalance rasa nyeri. Paling tidak ada 4 mekanisme modulation system. Yang pertama adalah yang terkait dengan adanya opioid endogen, artinya tubuh kita juga menghasilkan opioid seperti endorfin, enkefalin, dan lain-lain yang ditujukan untuk menginhibisi mengalirnya potential action tadi, ya, sehingga nantinya akan terjadi penurunan stimulus untuk terjadinya sensasi nyeri. Lalu kemudian ada juga penghambatan secara lokal di daerah serabut-serabut saraf perifer melibatkan beberapa neurotransmitter. Dan kemudian kita juga melihat ada sebuah mekanisme layaknya sebuah pintu atau disebut sebagai gate control theory, di mana bahwa ada sebuah stimulasi dari stimulus yang datang dari serabut saraf yang berdiameter besar seperti A beta fibers yang dapat menginhibisi terjadinya nyeri yang berasal dari smaller fiber seperti A delta dan C fiber. Nanti kita akan coba review lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah adanya descending inhibitory pathway yang seperti sudah saya sampaikan baru saja, bahwa ada sebuah traktus yang berjalan dari otak menuju ke medulla spinalis yang akan membawa beberapa mediator yang akan memicu terjadinya inhibisi. Baik, mari kita coba kenali secara global apa saja modulatory system ini. Yang pertama adalah sistem opioid, di mana kita tahu bahwa tubuh melepaskan opioid endogen yang bekerja paling tidak ada 3 reseptor di situ. Ada reseptor mu, ada reseptor delta, dan ada reseptor kappa. Ada beberapa jenis endogenous opioid yang dikenal, yaitu dinorfin, endomorfin, endorfin,
enkefalin, morfiseptin, dan nociceptin. Nah, di luar dari mu, delta, dan kappa ada juga reseptor yang mirip seperti reseptor opioid yang disebut sebagai NOP receptor. Nah, opioid ini dapat dihasilkan baik di sentral maupun di perifer. Dia juga bekerja di sentral dan perifer, dan in general opioid ini berupaya untuk memicu terjadinya hiperpolarisasi sehingga mencegah terjadinya depolarisasi akibat adanya stimulus dari serabut saraf nociceptif, dan ini tentu akan memicu terjadinya inhibisi. Seperti saya katakan tadi bahwa terjadinya depolarisasi diawali dengan masuknya sodium dan kalsium, dan ternyata dengan ada pengaruh dari opioid, maka hal-hal ini bisa dihambat hingga akan terjadi hambatan dari depolarisasi serabut saraf. Nah, selanjutnya sebenarnya agak mirip dengan opioid, di mana di sini bisa kita lihat bahwa glisin, sebuah asam amino yang non essential, ternyata juga dapat menghambat terjadinya impuls nyeri, karena dia apabila menduduki reseptor glisin, maka dia dapat katakanlah mengganggu terjadinya depolarisasi yang tentunya seperti misalnya juga menghambat kalsium influx, sehingga akibatnya dia akan menghambat kecepatan dari aliran stimulus nyeri tadi yang berjalan sepanjang serabut saraf. Jadi bisa kita lihat ya, di sini bisa bekerja di presinaptik maupun di post sinaptik. Lalu kemudian yang teori ketiga ada tentang pain gate theory. Nah, saya hanya ingin mencoba mencontohkan seperti ini. Seringkali kita kalau terkena trauma pada ekstremitas dan timbul nyeri, maka seringkali kita mencoba untuk mengurangi rasa nyeri itu dengan mengusap-mengusap daerah yang terasa nyeri itu, atau mungkin menekan-nekan daerah yang terjadi nyeri itu dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, seperti yang saya perkenalkan di depan, bahwa nerve fiber yang besar itu akan menghantarkan non-noxious stimulus, jadi stimulus-stimulus yang tidak berbahaya. Nah, keuntungannya bahwa dengan kita merangsang stimulus seperti misalnya mengusap-ngusap atau seperti memijat, ini akan dihantarkan stimulus itu melalui serabut saraf yang besar, yaitu A beta, dan tentunya stimulus tadi akan menghambat adanya stimulus yang datang dari fiber yang lebih kecil, yaitu A delta atau C fiber. Nah, jadi artinya kalau kita ingin closing the gate, maka kita harus ngusap-ngusap dengan harapan stimulus yang datang dari A beta ini akan menutup pintu, sehingga stimulus yang datang dari A delta maupun C fiber ini tidak akan bisa dilanjutkan menuju ke sentral. Nah, akan tetapi kalau tidak ada stimulus sama sekali dari large diameter sensoric fiber, maka tentu gate ini akan open, sehingga semua stimulus yang datang dari C fiber atau A delta ini tentunya akan
menuju ke sentral dan akan ditangkap otak dan akan timbul sensasi rasa nyeri. Baik, mekanisme modulasi yang terakhir adalah descending inhibitory pathway. Ini adalah sebuah traktus yang khusus yang jalan turun dari atas ke bawah, dari otak menuju ke medula spinalis, dan bisa kita lihat di sini ini seringkali juga disebut sebagai monoaminergic pathway yang membawa bisa serotonin, lalu kemudian norepinefrin dan juga dopamin. Dan tentu seperti yang saya sebutkan tadi, opioid sebenarnya juga ada di sini. Akan tetapi kalau kita lihat di sini keterlibatan serotonin, norepinefrin dan dopamin juga dalam mencegah terjadinya depolarisasi dengan menduduki berbagai reseptor yang spesifik pada serabut-serabut saraf perifer baik di presinaptik maupun postsinaptik. Ini membuka wawasan kita terkait dengan pemilihan obat-obatan yang nantinya akan digunakan untuk mengatasi terjadinya nyeri. Jadi tentunya untuk nantinya kita menggunakan konsep dasar nyeri ini untuk melakukan tata laksana nyeri tentunya sangat-sangat bermanfaat, karena dengan kita mengenali adanya pathway dari nyeri ini yang diawali dari aktivasi nociceptor dan kemudian terjadi potensial aksi yang kemudian akan dihantarkan oleh serabut saraf afren atau sering disebut sebagai primary order nerve fiber yang kemudian akan bersinaps dengan secondary order neuron yang di medula spinalis, dan kemudian dia akan naik ke atas ke daerah talamus dan kemudian bersinaps lagi dengan third order neuron dan kemudian akan berakhir di somatosensorik cortex. Dan kemudian ada mekanisme modulasi, juga ada mekanisme modulasi yang sifatnya sentral maupun perifer. Ini tentunya akan memberikan kita pemahaman dasar yang baik sebelum nantinya kita akan gunakan untuk melakukan manipulasi nyeri ini untuk mengatasi kejadian nyeri tadi yang tentunya sangat merugikan bagi pasien. Baik, ini adalah akhir dari bagian pertama diskusi kita tentang nyeri. Saya sudah menyampaikan berbagai mekanisme terjadinya nyeri dan juga mekanisme modulasi yang akan mengimbangi rasa nyeri itu. Kita akan bertemu lagi di kuliah bagian kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.